Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, salam parang merah Indonesia. Cinta tanah air, cinta satu nusa, satu bangsa ialah hak segala bangsa. Maka dari itu perlulah kita selalu bersyukur dan bermunajat atas apa yang telah kita lakukan hari ini, penuh dengan tantangan, penuh dengan ujian dan cobaan. Maka jangan coba-coba dengan cobaan kalau bukan jalannya untuk mencoba ya. Terkadang manusia selalu diuji dan diuji setiap hari berbagai permasalahan untuk anak-anak semuanya, mulai dari anak kecil TK, tunas karya hingga SD sekolah dasar, SMP sekolah menengah pertama dan SMA sekolah menengah akhir. Dalam perjalanan mas pasti selalu diuji dan terus diuji. Setiap permasalahan ada ujian dan ulangan. Tidak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada habaib dan pada wali Allah. Habib itu istilahnya awal katanya mulai keturunan yang mana bapaknya dari Arab, uminya keturunan Indonesia. Dia ibaratkan yang punya silsilah kenabian. Jadi kita harus mengenal, tahu silsilah dasar yang lebih jelas dan detail. Karena setiap manusia tidak bisa dibentuk dalam diri dan akhlaknya. Terkadang aku keluarga kiai, cuman keadaannya begini. Ya kita terima, wajarnya sekarang sudah berjalan dalam kehidupan yang penuh dengan kemajuan. Lantas kita mau seperti apa dalam hidup ini? Cuman kita menghargai dan menghormati. Aku pun keluarga Habib dari mama, dari emakku, dari nenek moyangku. Keluarga Cipanas mulai awalnya ke Saudi, ke Arab. Orang Sunda dulu yang pertama, nenek moyang. Hingga bertemulah dengan keturunan kerajaan, Raja bin Salman, keturunan Raja Suud. Berkat itu dakwah mengaji al-ikhlas. Jadi segala sesuatu dalam kehidupan pasti ada duriahnya. Ada duriat keturunan, ada torekat. Kenyataannya ada hakikat perjalanan, dan ada syafaat, keberkahan dalam menjalankan kehidupan. Maka kita harus banyak mengenal dalam silsilah dan keturunan kita sampai digelapkan mati obor. Jadi kita mengenal silsilah keturunan leluhurnya. Mulai awal kita ada mungkin dari 7 keturunan atau 11 keturunan yang kita tahu sekarang jangka waring atau bawah pun sudah tidak mengingat. Jadi hanya mengingatnya paling sebatas nenek. Dari situlah mengucuk berjalan tentang silsilah kehidupan. Karena dalam silsilah ada wasilah, ada amanah yang harus kita jalankan. Ibaratkan gini, darah seorang yang telah dilahirkan dari leluhur dan leluhurnya tidak mungkin ada, istilahnya pasti ada titisannya. Jadi ketemulah dengan saudara banyak, se-Adam dan se-Hawa, para nabi, Nabi Saleh, Zakaria, nabi yang bergelar alaihissalam, terus Nabi Hud, Nabi Yakub, banyak 24 nabi yang bergelar alaihissalam dan diturunkan karomah hidayah hingga sholat pun asalnya 77 rakaat sama Nabi Muhammad menjadi 17 rakaat. Nabi Sulaiman, Nabi Nuh, semua yang
yang pernah membawa syafaat dan membuka bumi ini. Lantas kita mau mengakui hal seperti apa dalam hidup ini? Kita yang punya adalah raga, hati kita, terus kehidupan saat ini. Jadi semua kita sama di mata manusia, termasuk yang paling spesial adalah di mata seseorang yang selalu menyayangi diri kita. Jadi kita mengenal keturunan leluhur. Kembali lagi dalam ujian, permasalahan, dalam ulangan, dalam kehidupan setiap hari, hingga kita disekolahkan mengenal dan mengetahui, hingga kita ke pesantren mengenal dan mengetahui tentang tauhid, tentang kehidupan yang kita jalani sehari-hari untuk saling menghargai satu sama lain. Pernah awal kejadian dalam kehidupan, ibaratkan kita melukai hal sesuatunya dalam kehabaiban, kehabibia, teman yang akhirnya membalikan fakta kepada kita itu terbalas, hingga yang akhirnya aku sadar, hingga bertemu dengan Habib Umar, bertemu dengan Habib apa lagi ya, yang selalu di Batu Kurung, ketemu lagi Habib Ismail, terus Habib Lutfi. Kita ketemu, kita bergelar Habib itu usia kelas 6 SD. Kita bergelar Habib karena hidup aku selalu di pesantren. Hingga ke pesantren manapun suka dibilangnya dulu Habib. Habib itu istilahnya pengelana dalam kehidupan. Kalau misalkan kita jagang Alkitab gitu, berjualan tentang obat-obatan minyak. Cuman kita keturunan yang namanya silsilah, ibu kita, nenek moyang kita orang Indonesia, bapak kita orang Arab ibarat. Seperti aku, nenek moyang leluhurnya orang Arab. Dari situlah kita terus belajar dan belajar mengetahui tentang kehidupan, apa arti hidup yang sesungguhnya. Kita bisa memilih kesalahan atau kebenaran di mana kita berjalan dalam kehidupan. Saat kita diuji, saat kita meluangkan dalam kehidupan, ada pertanyaan dan ada jawaban dalam ujian dan ulangan. Semua yang diharapkan kita bisa menjawab semua pertanyaan. Begitupun suatu saat kita pulang membawa amaliyah, yaitu dipertanyakan lagi. Dunia ini hanya semata persinggahan kita untuk menjalankan perintahnya dengan baik, menjalankan rutinitasnya. Media adalah tempat sarananya untuk hiburan. Jadi kita bisa mengenal dan mengetahui, tinggal searching di Google, tinggal bisa dilihat di YouTube berbagai cara yang telah manusia ciptakan. Lalu terangkumlah di Google, generasi orang-orang pintar Google itu. Dari situlah kita mengetahui arti kebenaran. Jadi semua kehidupan ini ada salah dan benar di balik. Kesalahan menjadikan ilmu, hikmah, faedah dan perjalanannya. Aku bukan orang baik. Mengenal hal yang namanya dunia yang penuh warna, dunia yang penuh dengan kepalsuan, dunia yang penuh dengan tipu daya manusia. Karena kita belajar dalam zona kehidupannya. Kita pernah mengarungi kehidupan itu. Dunia tidak bersalah, cuman kitanya yang berjalan di atas bumi. Dunianya dunia ibaratnya ada dunia hitam, dunia putih, jalan putih gitu kan. Seperti dalam kehidupan, kehitam yang selalu menyelimuti kita setiap malam, hingga menjadikan adanya sinar bintang dan rembulan, hingga menjadikan keindahan. Begitupun dengan dosa kita, walaupun kita berada dalam kenistaan atau hitam, suatu saat kita kembali dalam lentera cahayanya.
Dibukakan pintu hati kita untuk selalu bertaubat. Jadi buat semua kalian, sebelum pintu hatimu, taubatmu suatu saat kembali kepada jalanmu. Sampai aku muak dengan rasa dosa, karena dosa itu begitu nikmat. Biar keseimbangan antara surga dan neraka. Kalau semua orang manusia di dunia ini benar semuanya, terus siapa penghuni nerakanya? Akhirnya tidak seimbang dalam timbangan. Mungkin dunia tinggal hanya sehari, dari situlah. Tentang kebenaran dalam kehidupan setiap hari, permasalahan yang ada di dunia ini begitu banyak permasalahan. Mulai kita terlahir ke dunia, masalahnya mungkin perekonomian hingga keluar sekolah, kita mau jadi apa. Apalagi di Jawa Barat saat ini sekolah itu pelayaran, terus agrobisnis, pertanian, terus anak kita mau dikemanakan. Jadi pandangan kita itu harus luas, memberikan kehidupan. Suatu saat kita sudah terdidik dengan pintar, ada solusi dan ada jalan keluarnya. Yaitu jalan keluarnya memberikan sarana. Akper, akademi perawatnya, Akbid, akademi kebidanannya, STAI, sekolah tinggi agama Islamnya. Sekolah tinggi agama Islam itu ada jurusannya fikih, tauhid. Di situ banyak tentang jurusan-jurusannya. Seperti kalian memilih jurusannya mau kemana, ibarat kita dari Cianjur atau kita dari Bandung, mau jurusannya ke Jongol, ke Cariu Jongol, atau mau ke Bekasi, atau mau ke Jateng. Banyak kan tujuannya. Lewat pelantara, yaitu kendaraan. Kalau dulu kan benar dengan satu ajian ilmu yang selalu didawam, mencapai tingkatannya hingga dia pergi dengan atas izin dan doanya, lalulah sampai sekarang ini kita udah termasuk manusia yang penuh bahagia, tinggal kita bersyukur. Banyak sekolah-sekolahan yang harus terdidik kembali kepada tujuannya masing-masing dalam kehidupan, hingga mencapai, oh aku bangga sekarang mempunyai anak dan tujuannya yang sangat baik. Mencapai tidak ada lagi banyak pengangguran yang hanya memikirkan dirinya, yang akhirnya merepotkan, menjadi dampak pada orang tua. Orang tuanya bingung lagi, akhirnya sudah menghabiskan kehidupan, terus anaknya tidak mencapai tujuannya. Barangkali gini, kita sebagai orang tua mempunyai anak, tujuan anak kita disekolahkan untuk pintar, untuk mencapai pekerjaan. Lantas semua program tidak terbentuk, lantas kita berbuat apa? Yang hanya setiap hari dan setiap hari. Hingga perputaran kemanusiaan itu di dunia ini banyak, bukan hanya perorangan atau personil. Sadarnya manusia tinggal kembali kepada hakikat dan dirinya sendiri. Tidak mungkin aku yang bisa menyadarkan dia, tinggal meratapi melakukan satu kesalahan, karena suatu saat dia akan pulang ke rahmatullah. Tak ada satupun kebohongan di dunia ini akan dipertanyakan oleh malaikat. Kebusukan apapun, sebau-baunya, sampah akan tercium juga. Aku sendiri sampah dulu, sampah masyarakat. Hingga orang-orang berpikiran, berpendapat aku istilahnya nggak punya masa depan. Orang berpikir aku hanyalah seorang yang tidak berguna. Ternyata aku punya solusinya, sampah biar menjadi berguna. Hingga plastik dikumpulkan dengan plastik lagi, hingga didaur ulang menjadi berguna lagi, bermanfaat. Bermanfaat lagi untuk orang banyak, bekerja lagi, banyak pekerjaan. Jadi kalau manusia tanpa
introspeksi diri dan mengenal dirinya siapa setelah melakukan kesalahan dalam hidup, mereka tak akan menerimanya dan merasa keakuan benar dan benar untuk diri sendiri tanpa melihat kebenaran datangnya dari semua orang dan hati kita menerima dengan baik. Karena Allah telah menurunkan dan menciptakan langit dan bumi hingga berbagai permasalahan kemajuannya zaman. Zaman tidak berubah, tetap langit dipenuhi, dia tetap menjalankannya, kehidupan selalu menyinari manusia, umat manusia di dunia ini. Manusia hingga mencapai triliunan di dunia ini. Lantas kita mau seangkuh apa? Lantas kita mau sejago apa? Merasa diri paling benar dan merasa diri paling wah. Dalam tatanan kehidupan hukum, dalam pemerintahan, kebijakan seseorang berada dalam ranah dan jalannya adalah kesederhanaan dan bertoleransi. Toleransi itu adalah ukuran untuk tenggang rasa saling menghargai satu sama lain. Bukan sekarang ibaratkan kita membeli cabai dihargakan segitu. Itu harus ada prosedur dan aturan. Kita menghargai barang apapun bentuknya harus dengan sesuai. Apalagi sekarang pupuk mahal. Pupuk mahal. Jadi petani-petani terkadang kehilangan arah dan tujuan kehidupan. Hingga sekarang beras kebanyakan dari Vietnam, dari Filipina beras itu. Terus dari Kamboja beras. Jadi istilahnya masalah kehidupan tinggal kembali kepada diri kita yang bermanfaat dan berguna. Kalau terus-terusan merasa kita selalu merasa benar dan berada di balik kesalahan kehidupan, terus orang lain dijadikan tameng atau dijadikan unsur dalam kehidupan supaya dia mengakui setiap kesalahan, suatu saat kebenaran-kebenaran akan terungkap di yaumul akhir. Mungkin gini, aku banyak salah dan dosa, hingga banyak teman-teman aku yang kujerumuskan. Suatu saat aku disiksa di neraka, terus teman-teman aku masuk surga. Dia akan menertawakan kita. Seindah itukah hidup? Itu contoh. Jadi dalam kehidupan, apa yang harus kita banggakan? Cuman kita bisa membentuk akhlak yang baik dan kembali kepada tirah dan silsilahnya. Jadi berkah. Dunia akan dipenuhi dengan keadilan. Anak-anak yang sekolah, jurusan dan tujuannya. Dari dulu aku jurusannya IPS, ilmu pengetahuan sosial. Kesananya gak jelas. Bersosialisasi tentang apa? Apakah tentang hukum, apa tentang tata negara? Dalam IPS kan banyak akuntansi, tata negara, terus biologi di jurusan IPS. Terus kita itu kan memerlukan cermin. Tujuan kita sekolah dibuat untuk pintar. Lalu setelah kita pintar akan dijadikan apa? Yang hanya melamar lagi, tangisan lagi, nunggu kabar dan kabar yang akhirnya tak ada kabar satupun dalam kepastian. Seindah itukah hidup? Terus fungsinya kalian apa? Sekarang satu jabatan menteri, tiga kementerian satu itu. Jadi istilahnya tanpa efektif dalam kehidupan, dalam manajemen dan organisasi yang baik,
Kita kan harus tertera dalam kehidupan manajemen itu. Sekarang ibaratnya aku jadi menteri aja, hanya berjalan begitu, tidak menyelesaikan visi dan misinya. Buat apa? Karena kita sebagai yang dijadikan harus punya tujuan. Contohnya gini, balik nanya ke diri kita sendiri, kamu hidup tujuannya untuk apa? Berarti untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Jangan sampai orang tua kita seperti kita. Kita seperti orang tua. Kita merubah yang namanya kehidupan menjadi baik. Contoh hal kecilnya. Ntar orang tua kita sudah menjadi, terus anaknya jadi lagi. Terus orang yang dibalik semua ini, yang selalu mendoakan kita sebagai rakyat, terus harus terus mendoakan agar kau bahagia. Dari situlah kita belajar. Indah tidak, enak tidak kalau misalkan Allah suatu saat membalikan posisi keadaan kita. Ya tidak enak lah. Bilang gini, aku makan yang sesuatu yang tidak aku suka, terus aku paksakan, pasti muntah. Karena setiap manusia punya jalur dan jalannya masing-masing. Aku jurusan hukum, mengerti tentang hukum. Pasal 29 ayat 1. Tenggang rasa antar sama kehidupan, saling menghargai satu sama lain. Ini anak hukum juga. Cuman kita mempelajari dan tahu arti kehidupan. Aku anak pesantren. Dulu aku paling disayang sama kakek. Kata kakek kalau nggak ngaji juga gak apa-apa katanya. Nah disitulah jadi berkeberkahan dalam hidup itu tidak bisa dinilai siapapun. Itu suatu saat akan dipertanggungjawabkan. Sebelum kita berbincang-bincang, ngopi dulu. Karena kopi bisa meluaskan pikiran dan hati. Semanis dan seindah apa yang kita rasakan. Perpaduan antara dua rasa. Kopi rasa pahit dan gula. Jadi rasa manis itu manis ada pahitnya. Begitupun dengan kehidupan. Kamu mentang-mentang orang kaya hidupnya harus manis terus, tak pernah merasakan rasa kepahitan hingga lupa yang di bawah kita. Lupa orang-orang di bawah kita yang memerlukan uluran tangan. Berarti aku punya harta, aku kasih 1 miliar, tapi dia tidak bisa menjalankan amanah dan titahnya. Lebih baik kita kasih pekerjaan dengan manfaat. Seperti dulu, aku karyawan nyampe 150-250 di teknik, bagian konstruksi, pembangunan, direksi kit. Dia lebih bermanfaat kita kasih pekerjaan. Karena pemuda Pancasila yang sesungguhnya di pembangunan, merelakan kehidupannya demi anak istrinya berbagai cara, resiko, kepanasan, apapun, yang penting dia bekerja. Pemuda Pancasila, kami putra dan putri Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi nilai kehidupan. Di situ udah tertera dalam nilai kehidupan. Terus kita hanya bisa menilai dalam kehidupan, tidak bisa mengangkat harkat derajatnya. Banyak hingga pengangguran. Aku juga nganggur, tapi aku anggurnya buah. Selalu manis kau lihat dan selalu manis kau rasa. Jadi situlah yang namanya arti kehidupan, penuh arti. Jadi selalu kita akan dikenang dan selalu akan didoakan bila kita berarti dalam kehidupan. Ibaratnya kalau kita pengen disayangin, ngaji surat Ar-Rahman, Waqi'ah, Al-Baqarah, kita akan selalu disayangi. Dalam Al-Quran sudah tertera tentang kehidupan, tentang keberkahan dalam Alkitab, dalam buku pelajaran.
Manusia di dunia ini sudah berbagai permasalahan yang diturunkan setiap hari. Apakah kita sadar? Apakah kita hidup sendiri? Kita itu memerlukan orang banyak. Kita ini memerlukan kebenaran, kedamaian, kesejahteraan, kembali kepada fitrah. Fitrah itu adalah badan kita selama kita hidup. Takut kita sudah berbuat dosa dan mensucikan diri, yaitu secara fitrah kita lahir. Ibaratkan berzakat. Sebagian harta kalian, kalau punya, zakatkan. Akhirnya kita mengetahui tentang arti kehidupan yang sebenarnya. Fenomena dalam kehidupan yang telah banyak permasalahan dulu. Ibaratkan kesenian-keseniannya tradisional mulai dari Sunan Bonang dan Sekuro. Itu ibaratkan kuro adalah nyanyian. Ibaratkan dalam nada, dalam idhar, idgom, bila guna, idhom, idgom. Idgom itu adalah dengungan kan, dengan panjang aljabarnya. Jadi kesenian dan tradisional dalam kehidupan, apalagi di dunia ini, sebenarnya banyak punya awal leluhur dan keturunan silsilah. Dari situ kita paham, memahami apa yang kita rasa. Seperti sekarang aku pakai dasi, pakai jas begini, terlihat kayak orang bahagia di dunia ini. Aku dari dulu, walaupun aku sedih, aku selalu menutupi rasa kesedihan. Alhamdulillah sekarang tak banyak pengaduan di Facebook, hingga tak banyak pengaduan lagi dalam TikTok, dalam IG orang yang merasa kesedihan. Kita semua manusia itu kaya. Suatu saat kebenaran-kebenaran akan terungkap dalam kehidupan, kembali kepada fitrah dan jodohnya yang baik. Di Jazirah Arab, perceraian itu tidak boleh. Daripada kita tidak sepaham dengan keadaan, lebih baik kita berpisah daripada terus bertolak belakang yang akhirnya kita berselingkuh. Akhirnya disahkan. Karena sudah tertata dalam buku nikah. Jadi apapun kehidupan sudah ada dalam tulisan kudratnya. Yang namanya kudrat, kita sudah terlahir ke dunia ini, tidak bisa dirubah. Terkecuali akhlak dalam sendirinya kita melakukan dalam kesalahan. Ibaratnya aku melakukan suatu dosa dan dosa terus. Akhirnya aku termenung. Suatu saat aku harus sadar, tidak mungkin aku berada dalam posisinya seperti itu terus. Yang akhirnya aku bukakan pintu hati, datang. Saat kalbuku lagi baik, saat kita membukakan pintu hati kita, yang akhirnya nangis. Jadi dalam hidup tidak ada halnya yang harus kita banggakan. Kita bisa merubah diri berbagai cara dalam permasalahan hidup. Yang penting, kita suatu saat harus ingat pada diri kita sendiri. Masa kita ibaratkan orang gak baik, harus terus gak baik. Harus tetap kita kembali. Seperti dalam tato, ini kayak di anting di Arabia itu haram. Ini hukumnya makruh. Ditato hukumnya haram. Yang penting ruh, amal, dan jasad. Jasad kita dikebumikan, dikubur. Mungkin ruh kita, serakatul maut, yang mengambil para malaikat, menaikkan ruh kita, mengambil. Mungkin di rumah, mungkin malam. Lalu kita akan dipersidangkan ruhnya. Seperti sekarang, hidup ini adalah casing. Itu adalah casing. Dari balik casing adalah hati kita yang harus bisa membenarkan.
sampul. Ibaratkan kita dosa itu per hari atau per tahun yang dibilangnya itu apa ya? Kalau mau puasa itu nisfu. 1 tahun kita sudah melakukan perkara dosa. Dari situ ibaratkan dosa kita ibaratkan di keramik putih atau di kaca yang selalu setiap hari debu dalam kehidupan, ke bawah hawa angin hingga kotor. Kalau kita tidak dibersihkan, semuanya akan menjadi debu, kotor rumah kita. Begitupun dengan hati kalian. Setiap yang pernah kita jalani dan lakukan setiap hari, kita harus meratapi kehidupan. Ibaratkan hari ini kita sudah melakukan hal tindakan dosa yang tidak baik, bertapakur, yang akhirnya muak dengan segala perdosaan. Akhirnya berepot kita. Dalam sekolah kan kita ada rapot. Rapotnya nilainya 9977, cuman kita dalam alat tidak bisa menilai diri sendiri. Yang menilai kehidupan salah dan benarnya adalah malaikat. Kata malaikat, ini orang tidak tobat-tobat, kasih nilai 1, 2, 3, terus saja begitu. Tidak ada satu sisi kebaikan. Suatu saat kita meninggal, semua amaliah kita, kejahatan kita seburuk apapun akan ketahuan. Tidak bukit, kita akan lari dari kenyataan. Makanya untuk kalian, sekarang saatnya kita selalu bertafakur dan selalu terus bersyukur. Buat anak-anak sekolah yang keluaran, buat anak sekolah keluaran akper, akademi kebidanan, pelayaran, otomotif, STM, sekolah tekniknya, farmasi, semoga kalian suatu saat menjadikan kejelasan dalam hidup. Tidak berangan-angan dan menanti sebuah jawaban. Jawaban kan aku sudah keluar sekolah, sedangkan keluar sekolah itu banyak lagi. Awal lagi sekolah, saat kenakalan, aku sendiri yang merasakan. Bangga, aku orang nakal, tidak bisa terkalahkan. Saat keluar sekolah nangis. Tujuan hidup mau apa? Diberi lagi ujian dan cobaannya hingga kita harus menikah, terus ntar mempunyai anak. Terus kita harus menafkahinya. Yang akhirnya pusing pikiran kita. Di situ kita menangis dan sadar diri. Ternyata kita itu tidak berguna. Apalagi kalian yang punya potensi dan kualitas, mencari kebenaran. Hingga ibunya pusing, anak ini belum sekolah. Terus punya acara, terus dia punya pemikiran pacaran terus pengen nikah. Sedangkan sekarang biaya kehidupan itu mahal. Belum kuotanya, belum handphonenya, belum gaya hidup, belum bensinnya, belum kendaraannya. Lantas kita terus seperti ini, perekonomiannya tidak stabil. Mau dibawa kemana kita ini? Arah dan tujuannya. Mungkin bagi mereka yang kayak aku begini berdasi, selalu bahagia. Cuman aku belajar membahagiakan diri sendiri, biar terlihat kalian bahagia. Biar kelihatan aku bahagia gitu. Dari situlah kita belajar. Buat kalian anak-anak punk rocker yang selalu ada di jalan, suatu saat kalian akan terkemuka dalam pekerjaan dan tatanan kehidupan yang baik. Kalian punya studio, bekerja di alat elektronik, di alat kesenian. Jadi kita menggunakan waktu hal yang baik. Jadi kalian suatu saat punya keluarga pun sudah jelas, berumah tangga. Kalau kita dagang anggur, memang anggur 1 kilo itu mahal. Kalau kita nganggur di rumah, kita tidak menghasilkan uang. Yang akhirnya gagal, terus rumah tangga. Istri kita mau dikasih apa? Apa dikasih angin?
Kalau kalau kita bekerja, otomatis jelas tujuannya. Aturan pemerintah apapun akan kita terima karena setiap dasar dan hukum kita mempunyai jalannya. Kita biar disiplin. Ibaratkan harus begini, tatanan hidup begini, begini. Karena jelas kita bekerja dalam porsi dan bidang-bidangnya. Kalau sekarang peraturan, yang di atasnya juga tidak mentaati peraturan, terus kita harus mengikuti peraturan. Seindah inikah hidupnya, Jenderal? Kehidupan itu harus merata dulu tatanan kehidupan dan perekonomian hingga terbentuklah dalam kedamaian. Memang bagi kalian, wah enak, damai dalam sendiri, buat apa mikir orang lain? Yang penting keluarga aku bahagia saja. Tapi jeritan tangis bayi yang selalu kelaparan, yang tidurnya tidak jelas di pinggir jalan, hingga mengamen, terus orang yang mengamen kamu tarik, terus memberikan fasilitasnya tidak, mengasih pekerjaannya tidak. Walau hati aku menjerit melihat anak kecil, tapi dia mempunyai keinginan untuk hidup, berjalan dalam posisinya, dia bahagia dengan caranya. Walaupun SDM, sumber daya manusia, tidak sesuai yang seharusnya, anak adalah figur dalam kehidupannya, bahagia dengan cara masa kanak-kanak. Karena kalian punya aturan. Yang amin jangan, yang minta-minta jangan. Apakah Anda sendiri sudah memberikan yang terbaik? Sudah memberikan ranahnya dalam pekerjaan. Jadi terapan kedisiplinan itu harus sesuai dengan koridor diri kita sendiri yang menciptakan tatanan hukumnya. Mengapa aku ngomong begini? Karena dalam sudut pandang kehidupan manusia, dalam keseharian lingkungan, dalam kehidupannya, banyak halnya kehidupan yang belum setara dalam jabatan dan tahta dan tirah-tirah. Penghasilan bumi ini sangat banyak sebenarnya. Kalau kita bermanajemen dengan baik, hasil-hasil di bumi, hasil pegunungan, perhutani sekarang, harga pupuk mahal, penjualan tidak sesuai, yang akhirnya petani murung lah. Tanah aku ratusan hektar, kataku buka aja, hasilnya buat kalian, aku ikhlas, asal kau bahagia dengan cara apapun, yang penting kalian bekerja. Jadi kerjanya nyata. Terkadang manusia hanya bisa pandai merangkai kata dan menggulirkan lidahnya tanpa turun ke lapangan, mengerti arti kehidupan, jeritan orang, keringat yang ada di bawah kita. Seangkuh itukah kita? Seego itukah kita? Ngopi dulu. Kita selalu membahas hal lebih jauh, tapi kita harus bisa mengerti arti kehidupan. Kalau misalkan kita sudah mengerti arti kehidupan, seorang pemimpin adalah figur, seorang kementerian adalah figur yang menjadikan panutan dan contoh, yang memberikan permasalahan dalam solusinya. Setiap permasalahan ada solusinya dalam kehidupan. Pemerataan, perekonomian, perdagangan dengan baik, hingga ke bawah, berjalan bagai air mengalir. Jadi bermanfaat untuk orang banyak, bukan untuk pribadi. Kalau untuk pribadi saya juga bisa berjalan kemanapun dengan izin doa, mencapai tingkatan-tingkatannya, akan di suatu saat akan dipertemukan dengan orang-orang baik. Adalah amalia hati kita yang tidak bisa membohongi. Terus kita hanya begini saja gitu, tidak ada satu hal berubah. Bukan berubah menjadi satria baja hitam, tapi perubahan
akhlak dan moral hingga melihat dari ujung rambut ke ujung bawah kita. Lihat yang di bawah kita. Kita oke lah punya aturan, tapi harus aturan itu tertuju, terdata, terdeteksi, teralokasikan. Jadi dialokasikan semua, terkerem. Jadi terdata kehidupannya gitu. Ranah-ranah dan waktunya hingga kita sendiri mengerti arti hidup. Bukan berarti aku menyalahkan per orang atau personil atau pergolongan. Aku menyalahkan bercermin dalam cerminan diriku, dalam cerminan media, apa yang ada dalam lingkungan kehidupan. Jadi media itu gunakan dengan baik, gunakan dengan cara hal yang sangat bijak. Lihatlah, banyak orang yang mengulurkan bantuan, banyak orang-orang yang sangat membutuhkan pekerjaan. Jadi kita itu akan bermanfaat dalam kehidupan dan kebijaksanaan. Sekarang mat gampang, tinggal searching di Google. Secara sistem apapun, pendataan hukum apapun, semua ada di Google. Itu berkat kalian. Dalam pengaduan, dalam data-data, semua dari Facebook, semua dirangkum dalam Google. Maka dari situlah kita selalu menyayangi satu sama lain. Bukan berarti karena hanya kita sayang ingin memiliki, tapi uluran tangan yang orang lain membutuhkannya, yaitu dengan cara kita saling memberikan pekerjaan. Berpandangan sangat luas, pandangannya tinggi, pandangannya ke bawah, akan ada satu kebahagiaan membawa kehidupan yang lebih baik. Hari ini kalian merasa aku hidup lebih baik, tapi aku hidup biasanya dalam kepedihan. Berjalan seiring waktu suatu saat semoga mencapai dan dipertemukan dengan orang-orang yang soleh. Akhirnya terkabul doaku. Cuman aku orang yang tidak bisa mengerti arti kehidupan. Istilahnya gini, kalau dalam satu pekerjaan aku harus diatur orang, karena aku tidak bisa seperti itu. Karena aku tahu dasar hukum dan tatanannya dalam pekerjaan itu. Pekerjaanku harus santai. Aku yang memikirkan, bukan memikirkan kamu, memikirkan pekerjaannya. Aku yang punya planning, aku yang punya mindset, aku yang punya acara, berita acara. Baru aku senang. Kalau aku kerja di orang itu merasa gimana ya? Harus begini. Sedangkan dalam pekerjaan waktu ada 8 jam. Di saat kita waktu 8 jam menggunakan tepat dalam waktunya. Jadi bekerja itu akan betah, tidak boring. Kata orang gaul mah tidak bosen. Sangat sayang dengan majikan dan pekerjaan. Jadi ada waktunya bekerja, ada waktunya kita relaksasi dalam otak dan pikiran. Seperti sekolah pun begitu. Sekarang kalian sekolah lama-lama, ibaratnya jam 2, jam 3, mulai dari jam 7. Belum bangunnya, belum apa. Sekolah itu cukup 4 jam. Karena dalam psikologi otak manusia yang tertanam itu 4 jam. Buka di Google kalau aku bohong ngomong. Kesananya sekolah pikirannya lain-lain. Pengen main lah, pengen inilah, lapar lah, hingga terjadilah kecemburuan sosial. Banyak di sekolah yang terjadi pada halnya tur katanya. Sedangkan orang sekolah itu istilahnya ada yang punya uang, ada yang tidak. Hingga kecemburuan sosial lagi. Anak aku mah tidak mampu buat turnya juga, sedangkan tur sekarang kan mahal. 1.500.000, 2 juta.
Uangnya banyak, nol-nolnya juta-juta, tapi nilainya tidak berfaedah. Akhirnya kecemburuan lagi. Kasihan, dia tidak mampu. Coba kalau misalkan dia diberikan bapaknya pekerjaannya yang layak pada bidangnya, tidak akan ada kecemburuan sosial, semua akan sama merata dalam kehidupan. Jadi dalam lagu, yang kaya semakin kaya, yang miskin tertindas. Adakah lagunya? Coba di YouTube. Dari situlah kita harus belajar mengevaluasi diri segala permasalahan dalam dunia ini. Jadi dunia ini banyak permasalahan dalam kehidupan. Begitu dalam rumah tangga, percintaan. Begitupun dengan pekerjaan, terus kehidupan, banyak. Tapi kita suatu saat harus sadar, menyadari, kita harus berada dalam posisi kebenaran. Suatu saat kita harus keluar dari permasalahan. Bukan keluar permasalahan harus jalan-jalan pun perlu uang. Menyelesaikan permasalahan dengan kepala dingin. Kita selalu bermunajat dan berdoa, semoga ada orang baik suatu saat memberikan gelar dan titahnya pekerjaan. Bukan ini banyak masalah, ntar jalan-jalan, menghabiskan waktu sisa hidup. Jadinya madorot, tidak bermanfaat kalau madorot itu. Jadilah orang yang selalu bermanfaat dalam kehidupan. Ibaratkan alif, iman hanya kepadamu ya Allah, agamamu yang aku ajarkan, yang aku ikuti, tindakan yang baik. Jadi ambil yang baik-baiknya dalam agama. Kalau kita berjalan dalam masalah kesalahan, suatu saat kita akan sadar diri dan bertobat. Bukan pengumuman ini, hei kaum muslimin rahimakumullah semuanya, hari ini tobat, hari ini berpuasa. Ibarat itu hanya peringatan, itu hanya memberikan teguran. Tapi semua orang itu kadang berbeda-beda. Ada yang puasa, ada yang sholat, hingga terjadi keseimbangan lagi antara surga dan neraka. Kalau semua seluruhnya ke neraka hingga tidak ada pengisi surga, mau seperti apa dunia ini? Akan habislah. Jadi perlu keseimbangan dalam kehidupan itu antara surga dan neraka, salah dan benar, siang dan malam. Terus apa lagi? Matahari dan bulan, bintang dan bintang Aquarius, Sagittarius, bintang Virgo, Aries, Pisces. Bintang-bintang kehidupan. Banyak kan sekarang artis-artis TikTok, bintang-bintang TikTok. Semua artis-artis TikTok menjadi orang-orang yang lebih baik, orang-orang yang bermanfaat suatu saat. Dia mencapai tujuan kehidupannya, terus bisa bikin film, terus vokalis-vokalis TikTok suatu saat menjadi vokalis-vokalis yang papan atas, handal. Dari situlah kita terus belajar tentang kehidupan, mulai kita terlahir ke dunia untuk apa, hingga sudah besar, hingga sudah sekolah besar, tujuannya apa. Di situ kita akan mencari kebenaran dalam hidup setiap perjalanan. Ilmu adalah guru dari pengalaman. Tanpa pengalaman bagaikan hambar, bagaikan garam tanpa sayur tanpa garam, tidak ada rasa. Sebuah rasa, aku dihadapkan pilihan. Jadi kita bisa memilih rasa apa yang kita senangi. Apa rasa asam, apakah rasa manis.
Kalau Sunda mas senangnya daun muda, kalau Jawa senangnya manis, kalau Padang Medan senangnya pedas, kayak Lombok pedas, Mataram gitu kan, Nusa Tenggara pedas. Jadi berbagai beraneka macam ragam suku budaya. Semoga suatu saat mencapai tujuan. Tujuannya yang sesuai dengan keinginan dan tirah jabatannya. Ibarat kita mendapatkan gelar-gelar kehormatannya, anak-anak berprestasi kembali. Dulu aku ambisi. Aku juara juara apa? Sering menjadi ketua kelas dari kelas 1 hingga ke kelas 6. Karena potensiku selalu ambisi ingin menjadi olahraga dunia. Hingga mencapai Porkab, terus kecamatan, aku selalu juara dalam bidang olahraga, bidang cerdas cermat. Aku paling pintar. Berhubung pengalaman hingga SMP, terjunlah dalam kehidupan yang tidak baik karena terbawa angin. Manusia jangan pernah menyalahkan orang lain, karena setiap manusia mempunyai prinsip. Terkadang orang menyalahkan akibat kamu bergaul dengan orang itu hingga anakku tidak baik seharusnya. Mungkin dia jalannya seperti itu, ya lakukan, jalankan. Ibaratkan contohnya. Karena tanpa pengalaman, masa ibaratkan kita mengajak orang yang tidak baik, manusianya, orangnya tidak berprinsip dalam dirinya, berarti bukan kita yang salah, karena dia ingin. Kalau menginginkan sesuatu kan bukan berarti kita yang menyalahkan, dia yang mau. Jadi jangan pernah menyalahkan orang lain, salahkanlah diri kita sendiri. Ibarat kita melakukan kecurangan, oh aku diajak sama orang itu, sayang akhirnya saling menyalahkan. Jadi memperuncing permasalahan. Terkadang dalam kehidupan sekarang ini, yang kecil diperbesar permasalahan itu, yang besar diperkecil, hingga tidak tahu ending dan cerita kebenarannya. Jadi jangan hanya seperti itu. Buat kalian dimanapun berada, semoga anak-anak yang di jalanan, terus anak-anak komunitas dalam partai-partai, grup-grup otomotif, semoga kalian tetap menjadi orang yang baik. Ikutilah mata rantai dalam perdagangan. Suatu saat karena perdagangan tak ada yang hina, biar kalian merasa, biar kalian mengetahui tentang wawasan dalam pekerjaan, dalam kehidupan. Di sana sudah kita berikan yang terbaik. Jangan sampai kita diadu dombakan pada halnya zaman dulu dengan orang yang tidak bertanggung jawab, hingga nama-nama klub kita rusak karena begalah, karena inilah nah itu, hingga yang akhirnya diperkeruh dengan suasana. Sedangkan kita beradanya dalam komunitas partai, bukan partai pemerintahan, yang pecinta otomotif. Kita itu adalah seni dan budaya dalam kehidupan, yang akhirnya kita disengsarakan, dihilangkan, yang akhirnya dibentuklah tindakan-tindakan yang sesuai, yang namanya hanya sekedar orang itu merasa takut. Kadang aku sendiri merasa gimana, sering nge-skip, sering melihat kenapa kita berada dalam komunitas halnya terjadi hal seperti ini. Aku selidiki, ternyata ada orang yang halnya tidak sesuai dengan harapan kita, hingga kita diadu dombakan dengan berbagai cara hal. Padahal kita fungsinya komunitas adalah mengenal untuk mata rantai dalam perdagangan dan pekerjaan. Dari situlah kita perdagangan, pekerjaan, hingga mata rantai. Ibaratkan kita mempunyai modal 1 juta, kalau 10 orang udah 10 juta ibaratkan. Kalau Indonesia kan juta, kejutan. Jadi istilahnya kita buka ranah pekerjaan dan lapangan usaha kita. Ibaratkan jadi sales marketing, ngampas, jangan sampai kita kalau misalkan malas bekerja di orang lain. Dengan cara sistem itu akan terbentuklah silaturahmi dengan baik, saling memberikan peraturan pengetahuannya. Saling memberikan
cara-cara kita cara bekerja, cara-cara kita berdagang, berjualan, yang akhirnya kita bermanfaat untuk orang banyak dalam komunitas. Karena setiap dari awal pun aku sudah menegaskan tak ada satu anarkis dalam kehidupan. Kita selalu tetap menjalin silaturahmi dengan baik. Makanya kalian dengarkan apa yang katakan, aku itu bukan orang pemain baru. Kalau dalam kehidupan aku itu pemain lama, in the master. Jadi mengerti tentang arti hidup bukan berarti aku membela, bukan berarti aku membenarkan, tapi istilahnya kita harus seiring sejalan dalam peraturan-peraturan yang baik. Buat aparatur pemerintahan walaupun ada di kepolisian, menggunakan kebijakan dalam hati karena tatanan dalam kehidupan, dalam hukum adanya tenggang rasa saling menghormati satu sama lain. Jangan sampai menindak halnya yang tidak memenuhi syarat atau norma dalam diri kita. Seandainya anak kamu sendiri berada dalam kehidupan, Anda mau seperti apa? Karena hukum dalam kebuktian pasti Anda pun akan merasakannya. Jangan kebijakan hati kita, apalagi yang namanya kita berada dalam komunitas harus melihat satu pandangan apa dia itu dalam bekerja apapun tidak. Istilah kita mengetahui, jangan sampai kita menghakimi dengan cara berbagai cara yang tidak sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan, yang akhirnya menyengsarakan diri kita dan didoakan oleh orang lain, yang akhirnya mubahala, musibah pada diri kita sendiri. Karena kehidupan manusia kita itu harus saling beriringan, harus saling menyamakan dan mempunyai dalam pedoman kehidupan, yaitu dengan tatanan hukum kebijaksanaan. Allah pun sifat Maha Pengasih dan Penyayang. Masa kita manusia tidak punya sifat kasih dan penyayang? Adanya hati kalian dipersatukannya dengan kekasih kalian, ada perasaan mungkin, hubungan kasih sayang. Kita melihatnya seperti itu. Buat anak kalian, anak Grebek, anak GoFood, semua sudah tertera di aplikasinya di Play Store. Semoga kalian berjalan dengan baik, satu rungkun, satu bambu, satu rantai dalam kehidupan, mengenal keturunan dan leluhur, juga ukhuwah Islamianya. Salam perdamaian, salam cinta kasih, salam cinta damai, salam kesejahteraan untuk semua kalian dimanapun berada. Tetap jaga kesehatan baik lahir maupun batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.